Ini di mana di atas? Tahu di bawah. PPCD tidak dapat bergabung. Oh, bentar. Minum aja lah. Itu nyawa nih, tadi kita buka. Berapa ya? Sekat. Kalau ada, kalau tak ada nih. Kalau tak ada. Gula deh. Tak ada main. Kemudian, iya ada buka. Mina tadi bisa buka nak. Tak ada. Jadi belum. Ingin. Maaf Kak, untuk pemateri sama Kak Laili kira-kira di HP kakaknya udah gabung belum ya? Soalnya di HP Lisa nggak dulu. Dan kerja situ lagi. Tidak. Jadi ke mana? Lagi lah. Baik, pemateri kita sudah bergabung. Sebelumnya, apakah suara Ridin terdengar dengan jelas? Terdengar, ya. Baik, alhamdulillah. Baiklah, langsung saja. Sepertinya kita mulai acara kajian kita pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Nashwa Al-Faruqi ya Kak? Iya, betul Kak. Ya. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman pemateri kita. Assalamualaikum Kak Nashwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Kak, ya Kak, ini panggilannya Kak Nashwa, kan namanya ya Nashwa Al-Faruqi. Panggilannya ini Kak Nashwa atau Kak Al-Faruqi? Panggilannya Nashwa.
Kak Nashwa. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nashwa Ya. yang telah meluangkan kesempatan waktunya untuk dapat menyampaikan materi pada kajian bulanan PKJ pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir bersama pada live Instagram pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bernilai ibadah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini kami meminta kesediaan kepada para kakak abang semua untuk dapat nge-share link Instagram ini kepada teman-teman yang lainnya agar nantinya yang mendapatkan ilmu bukan hanya kita tapi juga teman-teman lainnya juga dapat merasakan dapat menikmati ilmu-ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Baiklah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama pada malam hari ini. Kemudian salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk Kak Lai, baik Ustaz, mohon maaf tadi terkeluar Iya. Ustaz ya. Kak, mohon maaf Kak. Ya, mohon maaf Kak. Siap. Baik, kita lanjutkan. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial kita yang sangat luar biasa ilmunya insya Allah, yaitu Kak Nashwa Al-Faruq Lele Kak ya. Iya, betul. Boleh saya bacakan sedikit CV-nya, yaitu nanti kalau ada koreksian boleh langsung disampaikan ya Kak ya. Oke, Kakak. Baik, Kak Nashwa ini nama lengkapnya adalah Nashwa Al-Faruqi Tehulele SOS. Iya. Beliau merupakan alumni Pondok Gontor tahun 2015. Beliau juga merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2021. Beliau pernah di Kahfi BC Motivator School. Sekarang bekerja sebagai guru sekolah UNES Indonesia Bintaro. Kemudian beliau juga merupakan seorang freelance MC operasional, owner wedding organizer, dan planner WO crew, dan juga merupakan owner Kita Bisa Kembali. Betul Kak? Betul. Betul Kak. Baik, adapun materi kita pada malam hari ini yang akan kita bahas bersama Kak Nashwa yaitu Become a Young Entrepreneur, yaitu menjadi seorang wirausaha muda ya Kak ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang menjadi wirausaha muda. Sebelumnya saya sampaikan sedikit bahwa wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dikelola secara mandiri, baik itu secara per orang maupun berkelompok. Nah, untuk menjadi seorang wirausaha ini adalah sesuatu yang sangat tidak mudah ya Kak ya, apalagi untuk dilakukan oleh anak-anak muda seperti kita teman-teman. Nah, tentang apa sih wirausaha dan bagaimana sih cara menjadi seorang wirausaha muda? Nah, itulah yang akan
kita bahas bersama pada malam hari ini yang akan dijelaskan oleh pemateri kita Kak Najwa. Baiklah, kepada Kak Najwa langsung saja kita persilahkan. Baik, Persilahkan Kak. terima kasih. Kakak ini saya panggilnya berarti Kak Yusrianti ya? Iya boleh. Ya, Lebih singkat lagi Kak Ririn boleh Kak Kak? Riri. Iya. Oke, baik. Siap Kak Riri. Kalau satu lagi, Kak Hikmatul Laili, saya izin panggil Kak siapa? Kak Hikmatul. Laili boleh. Oh, Laili, boleh, baik. Kak Laili dan Kak Lili berarti ya? Oke. Iya betul Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, la haula wala quwata illa billah. Sebelumnya terima kasih banyak untuk PKCKI dan seluruh teman-teman beserta keluarga besar PKCKI. Alhamdulillah hari ini saya, Najwa Al-Faruqi, bisa bergabung sama teman-teman di live-nya teman-teman dari live followers dan seluruh keluarga besar dari PKCKI khususnya. Dan juga alhamdulillah terima kasih banyak kepada Kak Lili ya dan Kak Laili. Alhamdulillah bisa mendampingi hari ini kita ngobrol ya kayak. Jadi tadi kalau yang disampaikan sama Kak Lili terkait tentang pemateri kayaknya agak berat kali. Jadi mungkin hari ini kita sharing, kita ngobrol terkait tentang entrepreneur dan juga sama-sama belajar. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Najwa Al-Faruqi Burele yang tadi sudah dijelaskan dan dikenalkan sama Kak Lili. Jadi alhamdulillah Kak Lili, Kak Laili dan teman-teman semua, hari ini kita bisa ngobrol, sharing, jadi sifatnya santai aja. Kalaupun nanti ada yang mau bertanya lewat kolom komentar, juga sifatnya sharing santai aja. Baik, teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit tentang saya, jadi saya tinggal di Depok, di wilayah Jabodetabek, di Depok, tepatnya di dekat Universitas Indonesia di daerah Beji. Dan alhamdulillah untuk sekolah ya beberapa rincian dari CV juga tadi sudah dijelaskan. Kalau ini menjadi wasilah salah satunya yang nanti kita akan bicara dan ngobrol bareng-bareng nih teman-teman. Nah sebelumnya kalau teman-teman lihat poster itu kan tentang Become Young Entrepreneur. Sedikit sharing teman-teman, alhamdulillah ketika saya lihat tentang entrepreneur, nama entrepreneur itu saya itu tertarik mulai ketika waktu baru kuliah. Jadi sebelum kuliah nggak ada kepikiran untuk jadi seorang pengusaha. Dan bahkan hari ini pun belum disebut pengusaha sebenarnya, masih sambil belajar juga. Karena sampai hari ini nanti kita sharing deh tentang salah satunya ada CAF ya. CAF Wedding Organizer dan juga ada Kita Bisa Kurban. Ini dua hal yang memang dibangun baru beberapa tahun. Sebelumnya teman-teman, kalau untuk suara saya terdengar jelas ya, Kak Lili sama Kak Laili? Jelas Kak, jelas. Oh, Jelas. jadi izin memperkenalkan juga teman-teman. Jadi hal yang mungkin tertulis di poster tentang CAF Wedding Organizer juga di Kita Bisa Kurban itu sebenarnya baru jalan di sekitar 2 tahunan. Jadi baru jalan di sekitar 2 tahun, belum sampai kepada 3 tahun. Mungkin kalau teman-teman lihat entrepreneur, lalu pengusaha, dan kalau teman-teman lihat pengusaha-pengusaha yang mungkin teman-teman terinspirasi nih, memang mereka sudah lama banget. Makanya hari ini kita sifatnya sharing aja, karena dua hal yang memang saya lagi jalani sebenarnya belum full nih teman-teman. Jadi kayak CAF di CAF Wedding Organizer itu sendiri untuk manajemen WO dan planner yang ada di sana. Lalu kalau Kita Bisa Kurban ini hal yang berbeda, sebenarnya jauh nih dari CAF Wedding Organizer. Jadi Kita Bisa Kurban itu bergerak di bidang kurban atau di hewan kurban kayak kambing dan juga sapi. Nanti kita sharing bareng-bareng. Dan ini sebenarnya teman-teman baru 2 tahunan ini jalan. Karena untuk CAF sendiri memang sebelumnya dari perencanaan
dari pembicaraan tentang KAF memang sebelum bulan Mei. Tapi untuk launching kita sendiri dan kita tentukan untuk KAF itu lahir di 30 Mei 2022, teman-teman. Dan kalau untuk kita bisa kurban, itu pembicaraannya memang sebelum September. Saya sama teman-teman udah ngobrol, kumpul, bicarakan tentang kita bisa kurban nih. Tapi memang launching untuk kita bisa kurban itu sendiri itu baru di 1 September 2022 juga. Nah, mungkin kalau dari teman-teman nih, pernah teman-teman dengar satu coach ataupun hal-hal tentang entrepreneur atau pengusaha nih, mungkin teman-teman juga sering dengar juga. Kalau usaha, mungkin satu usaha tapi ditekunin nih, didalamin. Nah ini dia nih yang saya lagi jalanin. Ternyata ada dua hal yang memang baru saya mulai di 2022 itu berbarengan. Dan ternyata usaha di bidang wedding dan usaha di bidang kambing ini ya, ataupun sapi juga ternyata ketika dijalanin itu adalah hal yang dari nominal dana yang perlu kita siapkan ternyata lumayan besar juga. Terus resiko kegagalan dan lain sebagainya ternyata lumayan juga. Nah, makanya alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini untuk kita bisa kurban dan KAF Wedding Organizer masih berjalan walaupun memang tidak semaksimal yang teman-teman lihat dari dua usaha itu sendiri. Nah alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, Kak Lili sharing terkait tentang usaha. Memang di awal kenapa kalau ditanya nih Kak Naswa kenapa kok bisa masih jalan dalam 2 tahun ini, padahal kalau teman-teman nanti sambil kita sharing ya, kalau teman-teman tahu di dalam usaha yang memang lagi dijalani dan lagi diikhtiarkan ini ternyata lika-likunya nggak gampang. Jadi cobaan yang memang ketika saya ingin memulai satu usaha ini adalah yang pertama itu di mental. Jadi mental ini yang pertama sudah mulai dicoba. Dari mulai dukungan, penolakan, dan lain sebagainya. Memang kalau teman-teman tahu, dan memang teman-teman rasakan, memang hal yang biasanya terjadi, ada penolakan kah? Lalu biasanya ada hal yang tidak enak di diri kita, atau mungkin merusak mental sedikit ataupun banyak, itu hadir dari orang-orang terdekat. Entah teman kita, entah bahkan orang tua kita, bahkan saudara kandung kita, itu biasanya lahir dari mereka nih orang-orang terdekat. Karena memang mereka belum percaya sama kita dengan apa yang kita sedang jalani. Maka yang pertama ketika memang saya ingin memulai nih, dari usaha wedding maupun dari usaha kurban, yang pertama saya hadapi adalah di mental dulu nih teman-teman. Jadi bener-bener mental tuh digojlok kalau bahasanya ya. Jadi mental itu benar-benar dari keluarga lah. Nah, kita akan sharing di sini. Jadi dari keluarga terdekat nih, dari orang tua kah, dari saudara kah, dan lain sebagainya. Karena mereka nggak percaya dan mereka memang karena kebetulan keluarga saya bukan dari basic pengusaha. Gitu. Jadi bukan dari basic pengusaha, ada yang di pekerja swasta dan bahkan kebetulan ada yang di pegawai negeri orang tua sendiri. Makanya dari lingkungan keluarga juga belum banyak dari yang menjadi pengusaha. Nah, ketika saya ingin menjadi seorang pengusaha dan ikhtiar untuk belajar itu ternyata tekanan lumayan banyak nih. Karena memang yang harus saya pahami ketika saya mau mulai nih, benar teman-teman, kalau teman-teman searching mungkin di TikTok, di mana dan sebagainya, teman-teman akan pasti nemui. Ketika ingin usaha, maka kuatkan dulu mental nih. Mental sama dengan niat. Maka ketika niat kita kuat, ketika mental kita dihantam dengan apapun, insya Allah dalam artian walaupun goyangnya entah itu keras ataupun ya biasa-biasa saja, tapi insya Allah akan terbentengi. Maka awal pertama kali saya ingin usaha adalah di niat. Niatnya apa Kak Naswa? Niatnya bukan bismillah saya mau usaha seperti Nabi Muhammad dan Rasulullah. Wah itu ini banget idealis banget teman-teman. Walaupun itu adalah satu hal yang memang diniatkan, tapi ternyata niat itu muncul sebelum saya kuliah. Sebelum saya kuliah, saya masih kecil dulu,
Ketika saya masih kecil nih, orang tua saya nyetir mobil. Alhamdulillah udah bisa naik mobil, walaupun masih kecil dulu sama orang tua. Ketika naik mobil, walaupun mobil tidak bagus-bagus banget, sering melihat pengamen, orang minta-minta, orang jualan, kayaknya kasihan banget. Itu dari kecil dulu. Dan kepengen banget, kepikiran banget dari dulu itu, ya Allah, mungkin suatu saat saya bisa ngasih nih. Lagi di parkiran, atau lagi di pinggir jalan, atau lagi di pom bensin yang paling sering. Bisa ngasih 100.000 deh, ambil dagangannya satu. Bisa buat dia senang. Lalu ketika jalan, ngeliat tukang sampah dan lain sebagainya, tidur di gerobak, itu ternyata mental itu sudah terbentuk. Mulai dari orang tua saya didik. Nah, mental kebentuk dari mana? Dari lingkungan yang saya lihat. Ketika mental itu terbentuk, ternyata makin tadi sudah diperkenalkan ya. Jadi kan kebetulan dari pondok juga ya. Pondok sama di Gontor juga. Saat di pondok, keluar dari pondok, ada berbagai macam nih tipe dan alumni yang mereka jalani. Ternyata ada beberapa teman-teman saya yang usaha. Aduh, ketika usaha, saya sharing, saya tanya-tanya, waduh penghasilannya itu bisa sampai sekian juta per bulan. Memang ini yang enak-enaknya dulu nih yang didengar nih. Penghasilannya, saya lagi kuliah nih di UIN. Saya masih semester berapa ya? Jadi, kalau teman-teman tahu, saya tuh orangnya nggak suka kerja dulu. Kerja nyari duit yang profesional enggak. Kalau ngajar dikasih duit alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah. Ya pokoknya ngajar aja. Jadi idealis lah. Masih gaya-gaya pondok idealis. Sedekah-sedekah ikhlas. Kerjanya panitia mulu. Sampai mau lulus pun nggak kerja-kerja. Dapat duit emang ya mungkin sedikit ya. Bener-bener masih di bawah bahasanya gitu. Bener-bener masih di bawah ketek orang tua ya kalau bahasa kasarnya ya. Jadi benar-benar masih dikasih duit terus sama orang tua nih sampai semester terakhir. Nah, dari perjalanan kehidupan yang memang saya alami, setelah saya kecil berjalan melihat orang gimana caranya saya punya duit banyak, kok ada orang yang punya mobil bagus ya. Duitnya dari mana ya? Nah, masuk ke kuliah, selesai saya dari pondok, ternyata teman-teman dari pondok banyak yang jadi pengusaha. Sharing sedikit lah. Waduh, ternyata duitnya gede juga nih jadi pengusaha nih. Akhirnya mulai nih pikiran-pikiran, waduh, ini pengusaha duitnya banyak juga nih. Akhirnya mulailah menganalisa. Jadi itu alhamdulillah, saya kalau jalan, kalau dengerin orang, kalau belajar apapun, itu enak menganalisa apapun yang saya lihat. Lihat rumah kok gede banget ya. Ada mobil Pajero, ada mobil Fortuner, motornya bagus-bagus banget, ini rumah tinggi banget. Lihat artis, basic belakangnya ternyata seleb-seleb, yang basic selebnya adalah pengusaha, duitnya nggak habis-habis. Waduh, saya bilang, ini, dan saya jujur, dari dulu itu saya kepengen punya Pajero, dari dulu saya pengen punya mobil Civic, Honda Civic tuh, wah itu impian banget itu, dari dulu nih, masih disolawati nih kalau ngelihat mobil Pajero dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ngelihat rumah bagus dan pokoknya yang gede-gede dah. Saya bilang ini duitnya dari mana ya? Sedangkan saya nggak pernah dapat duit bulanan kan. Akhirnya selesai lah. Sebelum ini singkat cerita ya, sambil saya ringkas ya. Nanti izin dapat kesimpulannya di akhir. Jadi selesai kuliah, saya ngelihat orang kaya dan lain sebagainya. Itu saya bilang enak banget nih jadi orang kaya ya. Wah, habis itu saya ngeliat lah di TikTok, di medsos dan lain sebagainya. Orang yang suka bagi-bagi, kayaknya duit 1 juta kecil banget, duit 500.000 masih orang masih enak banget. Sedangkan setiap saya ngeliat itu kayaknya nangis dulu. Dalam hati ya Allah, enak banget kayaknya ngasih duit. Padahal dari dulu kecil saya pengen tuh kayak gitu tuh, kayak di seleb-seleb tuh. Bukan untuk sombong, pamer, bukan. Tapi rasanya tuh kayak, ya Allah, saya kalau jajan dikasih orang tua 100.000 berapa hari juga habis. Tapi kayaknya orang dikasih 100.000 senang banget. Bahkan sampai detik ini pun konten-konten seperti itu banyak. Dan itu salah satu yang menginspirasi saya ketika perjalanan kehidupan yang memang saya lagi jalani waktu itu. Akhirnya selesai, saya semester terakhir. Mungkin Kak Rosid ya, yang di PKC itu sendiri. Kak Rosid mungkin tahu, karena Kak Rosid salah satu teman yang saya jalan sama Kak Rosid dari dulu. Dari mulai pondok, masuk kuliah, saya sering bareng sama Kak Rosid. Jadi namanya Nashwa, dan teman-teman kampus, kalau teman-teman deket saya kenal, bahkan orang tua saya tahu, Nashwa itu sama cewek kayaknya apa ya, nggak ada rasa gitu. Sampai pernah teman saya bilang, Nashwa, lu anak UIN waktu itu, lu kayaknya sama cewek mau cantik, mau cakep, orang kita aja pada ini, kayaknya lu nggak ada rasa ya. Lu bener nggak sih apa suka sama cowok ya, Wak ya?
Nah, jadi bukan kenapa bukan suka sama cowok, jadi kayak rasa sama cewek itu biasanya mau cakep, mau cantik, mau pinter dulu pas waktu masih awal-awal kuliah sampai berjalan. Dan dulu ketika setelah keluar dari pondok, kan dulu di pondok ketemu cowok terus ya, pas keluar dari pondok masuk UIN ngelihat cewek, saya kalau disuruh pidato depan ratusan orang saya berani, ribuan orang saya juga bodo amat berani, asal laki semua audiensnya. Saya pernah ngomong gitu pas waktu masuk UIN. Tapi kalau saya ngomong di depan kelas, itu ada cewek 2 aja. Mau ceweknya biasa aja. Ini maaf, mau ceweknya istilahnya menurut ya cowok-cowok lah ya, mata cowok-cowok ya, yang nggak terlalu ini. Kayaknya biasa aja, tapi saya keringet dingin. Nah, itu dia. Nah, jadi semenjak itu, sih juga kayaknya karena dari situ, semester terakhir nih, ketika di UIN, kan teman-teman kalau dulu di UIN ngomong suka lah, cinta, pacaran kan banyak, itu hal wajar ya kan, tapi sih kayak biasa aja ya sama cewek biasa, kerja kelompok biasa, jadi kayak nggak ada rasa gitu. Tapi akhirnya ternyata ketika akhir semester nih, waduh, saya lihat satu cewek mantan pacar saya. Dan nikah sombong kadang-kadang ya, mantan pacar saya kayaknya kok beda rasanya. Nah, dari situlah mulai, karena beda rasanya, wah saya baru ngerasain tuh ternyata jatuh cinta ya kalau anak sekarang ya. Saya juga masih anak sekarang sih, masih muda ya. Jadi jatuh cinta ternyata kayak gini rasanya. Tapi yang saya tahu, kalau pacaran kan nggak boleh ya, yang saya tahu ya. Nah, itu idealis, masih idealis. Masih idealis. Akhirnya saya ngadep lah ke orang tua. Pokoknya singkat cerita saya ngadep ke orang tua. Karena ini panjang cerita proses kita, bisa 1 minggu kita ngobrol di sini ya. Jadi saya ngadep ke orang tua, bilang nih sama orang tua, saya kenal cewek saya suka nih, saya mau nikah nih, kira-kira boleh nggak? Bayangin, udah kuliah, nggak pernah kerja, nggak punya duit, apalagi ngurusin organisasi doang, juga lagi mau skripsi tapi lama, nggak mulai nulis skripsi, ngomong kayak gitu ke depan orang tua. Aduh, mana nggak punya duit kan? Itu nekat doang saya ngomongnya ya. Akhirnya ya udah, orang tua saya bilang, ini setelah perjalanan saya suka, ini masih ada perjalanan sebenarnya, tapi titik terakhir saya bilang dalam hati saya ada 2 pilihan. Saya ngomong sama orang tua, kalau misalkan saya ngomong sama orang tua nggak boleh, maka saya jauhin ini cewek, selesailah, saya pindah organisasi dan lain sebagainya. Kebetulan satu organisasi nih, mantan pacar. Nah, pilihan kedua, kalau nanti bapak saya atau ibu saya bilang boleh, oke, saya nikah tahun besok. Padahal dalam hati saya, di otak saya udah gak punya duit, gaya lagi luar. Makanya udah biarin aja lah. Pokoknya saya ngomong dulu sama orang tua. Pas saya ngomong ke orang tua saya kaget. Karena ini anak kayaknya gak pernah ngomong tentang cewek. Seumur-umur dari waktu kecil mau ngebahas cewek, bawa temen cewek dan sebagainya, itu gak pernah. Makanya kaget orang tua saya. Waduh, saya juga ngomongnya bingung kan itu kan. Selesai lah, singkat cerita, ternyata hasil dan jawaban orang tua saya satu. Kata bapak saya sama ibu saya, ya udah, kalau mau nikah tahun besok syaratnya cuma satu, tulis skripsi, selesai skripsi sama masuk kerja. Bukan saya dapat duit dari kerjaan ya, sama masuk kerja. Bayangin, ini kebetulan nih akhwat-akhwat nih, cewek-cewek nih yang denger ini ya. Kalau ada laki, saya di pihak laki. Jadi saya syaratnya cuma 2 itu. Udah, setelah itu, ini kalau teman-teman tahu ya, saya tuh nulis skripsi paling males. Udah nulis skripsi paling males. Kalau orang lagi kerja kelompok, giliran lagi nulis tugas, kerjaan saya bukannya kerja kelompok kadang-kadang. Saya cuma bagian ngeprint, keluar duit orang tua. Udah kerjanya ngeprint, sama saya moderator. Moderator mah saya cuma sekedar baca yang udah teman-teman saya buat, sok-sokan ngomong apaan. Oh juga tentang ini nih. Ya udah saya ngomong apapun yang saya tahu di otak saya. Emang nggak benar, saya emang dulu kuliah. Nah, makanya akhirnya ini seorang Naswa yang udah diperbolehkan untuk nikah, 2 syarat itu ya udah. Akhirnya saya nulis skripsi lah, jadi cepet saya nulis skripsi itu, selesai cepet lah saya akhirnya. Bayangin teman-teman, saya lamaran itu belum kerja, baru selesai. Jadi teman-teman ini yang laki-laki yang denger ataupun nanti disiarkan. Nah, saya lamaran aja itu belum kerja. Bayangin coba, saya kumpul sama keluarga yang perempuan lah. Coba deh lihat satu keluarga. Mas Naswa kerjanya di mana? Waduh, zong saya itu. Belum kerja dan sebagainya. Udahlah, berjalan, akhirnya saya nikah. Nah, setelah nikah, saya jadi
jadi nikah dan sebagainya. Itu benar-benar tuh saya, wah duitnya kacau lah pokoknya. Kira setelah nikah di otak saya itu cuma satu. Dulu saya pengen jadi orang kaya. Saya selalu melihat rumah, saya selalu melihat mobil bagus. Saya melihat orang kok banyak yang duitnya banyak, bisa kok mereka. Kayaknya bisa kok orang banyak kok. Teman-teman saya yang dulu sama saya udah pada punya duit banyak, bisa kok. Dan yang satu yang ada di otak saya nih, boleh saya ketika kuliah masih di bawah ketek orang tua, boleh ketika saya nikah itu mungkin ya teman-teman nih, itu masih sama orang tua juga. Sampai di titik saya setelah nikah pun, ini karena sharing ya, ini jadi pelajaran untuk saya juga, itu benar-benar masih sama orang tua untuk finansialnya ya. Makanya di otak saya satu, saya pengen jadi orang kaya. Karena kenapa? Ketika saya jadi orang kaya, maka dari kecil ketika saya di mobil, saya ngelihat orang bisa saya kasih tip. Ketika saya ngelihat konten orang-orang berbagi, maka saya bisa jadi seperti mereka. Ketika saya ngelihat Pajero, itu hal mudah. Ketika saya ngelihat rumah dan lain sebagainya, dan saya pengen buktikan salah satunya, oke boleh, semuanya saya nggak ada modal sama orang tua saya. Tapi saya bukan orang malas nih. Tapi saya bukan orang malas, saya orang yang mau untuk berusaha dan memulai segala hal dengan hal yang saya punya, tekad saya. Makanya udah di otak saya cuma dua nih. Kalau mau jadi kaya, ini menurut saya, versi saya ya. Yang pertama jadi pengusaha, yang kedua jadi PNS. Karena seorang bos adalah pengusaha. Mau bos direktur dan lain sebagainya, kan dia pengusaha juga ujungnya. Kecuali kalau dia direktur ataupun orang yang ini menurut saya PNS, ataupun orang ada tiga desa lagi, ataupun orang yang memang kerja spesialis kayak misalkan tambang dan lain sebagainya. Tapi saya dari spesialis saya nggak benar, istilahnya bukan nggak benar ya. Apa ya? Saya kuliahnya jurusan komunikasi penyiaran Islam, umum banget. Setelah saya kuliah aja, saya ngelamar kerja 2 bulan nggak dapat kerjaan. Ujung-ujungnya sih dia jadi sales. Jadi sales nih, sales sabun cuci. Bayangin, saya keliling laundry, sedih banget saya kalau naik motor. Ya Allah, hidup saya sedih banget ya. Udah nawarin sombong-sombong banget tukang laundry, padahal tukang cuci doang gaya banget. Jadi usia sedih gini, waduh lihat aja kita bisa jadi juga. Jadi selesai, makanya dari situ saya cuma tahu ada 3. Yang pertama, untuk spesialis saya nggak bisa, karena menurut saya otak saya terbatas. Saya bukan membatasi diri ya untuk spesialis yang ini. Untuk jadi PNS itu harus belajar. Mungkin Kak Rosid juga tahu, saya kalau disuruh belajar ngantuk. Sama saya kalau disuruh belajar tuh, aduh saya udah pusing duluan, ngeliat buku aja udah pusing duluan. Dulu di kampus nggak belajar, di gontor aja dulu kerjanya main. Jadi saya kalau disuruh belajar, tapi ini jujur bener. Jadi saya kalau dipaksa belajar nggak mau. Kalau saya udah nggak mau ya nggak bisa, susah. Makanya untuk jadi PNS menurut otak saya, menurut otak sama hati saya, ini akan susah perjalanannya. Maka satu yang di otak saya, yang saya mau usahakan adalah jadi pengusaha. Padahal kalau ditanyakan pengusaha, waduh berani jadi pengusaha maka berani menjebloskan diri ke dalam lubang. Ya iya. Makanya setelah saya udah tekad mau jadi pengusaha, yang saya bentuk adalah mental. Sering ngelihat pengusaha dan lain sebagainya yang jelek-jeleknya. Makanya dari situ nih, niat saya, mental saya dibentuk darinya. Niat saya apa kan Aswa? Yang pertama, niat saya menjadi pengusaha adalah mau membahagiakan keluarga kecil dan juga kedua orang tua. Kalau saya jadi orang yang biasa-biasa aja, maka saya nggak tahu nasib saya ke depan. Tapi kalau saya berikhtiar untuk jadi orang kaya lewat jalur pengusaha, itu otak saya dulu ya. Maka siapapun yang sekiranya saya bisa bantu, saya bisa memaksimalkan dengan jalur ini. Seperti itu. Dan saya bisa membuktikan nih, ternyata saya juga bisa. Makanya sebenarnya saya nguatinnya di niat dulu nih. Setelah niat, baru ke mental. Setelah mental, baru dimulai semuanya. Nah, ini singkat cerita kenapa saya mulai di wedding. Karena dulu saya itu di MC, di pondok, di UIN, itu nggak profesional. Tapi setelah nikah, saya mikir nih, udah nikah kan, dari mana saya nyari duit ya? Saya ke teman-teman saya yang jadi MC wedding. Katanya, wah, sekali wedding sekian lu, wah gede, udah diprofesionalin aja. Wah, udah saya bilang. Ini teman saya yang ngomong, dulu saya ngajarin public speaking di UIN, dia duduk di bawah
kemauan. Sekarang dia bisa ngomong kayak gitu, bahkan dia udah profesional jauh di atas saya. Wah, saya bilang dia bisa, apalagi saya. Ya udah, saya coba jadi MC. Akhirnya setelah menjalani jadi MC, saya lihat kok jadi WO. Jadi WO jadi greget gitu. Karena kan salah satu keinginan saya jadi MC adalah bisa membahagiakan orang nih. Ya dari jalur saya bisa memandu dengan baik nih dan menjadikan acaranya lebih baik. Akhirnya setelah itu ya udah saya coba buat WO, ternyata satu jalan. Ritmenya bersamaan dengan apa yang saya jalani, MC wedding sambil jalan saya WO, dan alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Dan untuk yang craft itu sendiri alhamdulillah masih belum 100 sih, masih belum 100 klien, tapi memang bertahap, masih ada sekian puluh klien sih sampai hari ini. Tapi di tahun pertama itu kebanyakan MC sama WO doang. Tapi alhamdulillah di tahun kedua ini ada sekian puluh yang all in package. Kalau teman-teman tahu di Jakarta nih, ini kita spill ya, di Jakarta itu range yang dari kemarin all in package-nya itu di antara 80 sampai 100 ke atas. All in package-nya juta. Nah, makanya sambil berjalan, sambil berikhtiar, alhamdulillah ada perkembangan. Nah, kalau di kambing kenapa Kak Naswa? Jadi saya tuh dulu pokoknya apa yang saya bisa kerjain deh. Saya dulu itu jadi sales tukang jualan kambing sama sapi. Karena tadi saya sampaikan, saya tuh orangnya, pokoknya saya lihat orang, analisa orang, kok dia bisa kayak gini ya? Nah, dari situ ternyata bapak mertua saya ketika saya dulu lagi PDKT, kan saya sering mampir di PDKT nih, gue anak muda dulu PDKT sama calon mertua. Ternyata calon mertua saya suka ngeliatin video kambing sama video sapi. Wah, setelah saya nikah, mertua saya tinggal di kampung, jadi nggak ke Jakarta, tadi di Jakarta dua-duanya tinggal di kampung. Ya udah, dalam otak saya ketika dia bisa, kayaknya saya juga bisa nih. Saya ada ikhtiar untuk, ya mungkin kalau diri saya sendiri ya, saya nggak punya duit hari ini untuk bisa kasih siapapun yang sekiranya saya bisa sharing. Tapi saya punya, yang pertama, saya punya semangat, saya punya link, menurut saya punya link, saya punya skill yang bisa saya tingkatkan. Akhirnya dari situ deh, bapak mertua pegang kendali di sana. Alhamdulillah kita bisa kurban ini jalan di 2 tahun. Tahun pertama ada sekitar 30-40 ekor, tapi alhamdulillah kita bisa keluar di Jakarta di tahun pertama masih belum 100 ya, masih 70 ekoran, dan 62 ekor itu langsung dari ternak kita, dari kandang kita waktu itu. Dan saya sendiri yang di dalam truk waktu itu. Ini orang nggak bisa, cuma nekat doang di dalam truk sama 62 kambing itu, bayangin. Itu truk kebuka, atasnya belum ada surat-surat tuh. Kalau kena bilang habis itu kambing itu sekian ratus juta tuh. Saya nekat tuh emang kerjanya ya. Jadi alhamdulillah masih Allah selamatkan seluruh jalur yang saya ikhtiarkan. Dan di tahun kedua alhamdulillah ada hampir 200. Kalau dihitung-hitung perputaran duit, ini perputaran duit ya, bukan omset ya. Ini buat motivasi bareng-bareng aja. Ini perputaran duit. Jadi kalau duit masuk bisa aja langsung keluar. Ada sekitar 1 M ada di 900 sampai 1 M di tahun kedua ini untuk kambing sampai sama sapi. Tapi itu untuk perputaran duit ya, bukan untuk omset bersihnya. Karena ini masih proses ikhtiar dan belajar. Makanya dan di tahun ini sebenarnya masih nambel-nambel teman-teman. Jadi emang 2 tahun ya masih belum berjalan seperti yang kita harapkan dengan maksimal. Makanya kan ada orang bilang ya 5 tahun lah paling enggak dia udah mulai stabil. Makanya saya sambil jalan berikhtiar, mudah-mudahan selalu jadi motivasi diri saya. Karena emang teman-teman, saya kan belum 100% untuk ngejalanin ini semuanya. Saya masih jadi guru. Jadi dari Senin sampai Jumat masih ngajar. Habis itu sore saya technical meeting atau ngurusin wedding. Nanti kalau udah Idul Adha udah ancur-ancuran itu waktu sampai jam 1 sampai jam 12 untuk istri mendukung. Nah ini salah satunya yang mungkin ini terakhir nih, part terakhir yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi selain niat, mental, sudah niat, mental, habis itu saya juga lewat aksi. Jadi kalau teman-teman tahu strategi namanya POATS, itu kan ada apa ya? Ya udah langsung aja, gak usah kebanyakan teori deh, gak usah kebanyakan yang ditakutin, langsung aja dijalani. Baru setelah menjalankan apa yang sudah kita coba ikhtiarkan dan kita rumuskan, maka di situ kan nantinya akan ada evaluasi. Gitu, akan ada evaluasi dan sambil berjalan. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ternyata support dari orang terdekat itu penting. Kebetulan saya sudah nikah, maka saya habis ngajar ngurusin wedding. Kadang-kadang pulang jam 10 malam. Jadi dari pagi nih, pagi keluar, pulang jam 10 malam. Dulu
masih di tahun pertama itu kalau pulang jam 12 malam. Ada misalnya di jam 1, bayangin udah punya istri, coba kakak-kakaknya nih ntar udah nikah, baru nikah berapa bulan, tinggal pulang sama suami, pulang-pulang malam, pulang malam, waduh. Gimana tuh kan? Nah, tapi alhamdulillah istri saya karena kita udah deal-dealan di awal, support. Dan sampai hari ini saya, kalau teman-teman tahu, kerugian nasional boncosnya dari 2 usaha ini bisa sampai 100 jutaan lebih. Dan kalau teman-teman tahu juga, bahkan gaji guru pun nggak bisa nutup sekian tahun. Dari mana duitnya? Nah itu wallahu alam. Makanya jangan pernah takut untuk berusaha, untuk berikhtiar, karena usaha kan adalah salah satu yang dilakukan Rasulullah ya. Tapi ketika kita usaha niatnya dengan baik, insya Allah akan ada jalannya. Karena nggak rasional sebenarnya, bayangin kerugian yang saya alami dengan 2 hal yang saya lagi jalani itu 100 juta lebih. Gimana ya, bayaran dari mana coba kalau teman-teman pikir? Kalau gaji guru berapa sih paling? Ya kan? Gaji guru saya di bawahnya jauh. Itu makanya salah satu support dari istri. Jadi karena istri udah support, ketika saya pulang malam, ketika kerugian itu menjadi hal yang ternyata berdampak di keluarga istri saya terima. Itu yang menjadi hal yang bikin saya masih kuat nih. Karena kalau misalkan istri udah gak ridho, udah gak suka, waduh, selesai udah. Saya pulang malam dimarahin dan lain sebagainya. Makanya kalau teman-teman tahu, kan ternyata laki-laki manapun, laki-laki hebat, memang ternyata ada seorang wanita yang lebih hebat di belakangnya. Dan ini benar, ini yang saya rasakan. Jadi buatlah support system menurut teman-teman. Karena kalau diri saya itu nggak bisa jalan sendiri. Maka di 2 hal ini dan semua yang saya jalankan, pasti saya ada tandeman. Ketika saya jalan sendiri, saya akan lebih lemah. Itu yang saya udah tahu dari diri saya. Makanya kita bisa kurban. Itu teman saya, tandeman saya juga anak buah juga. Di wedding juga teman-teman pondok juga dan yang lain sebagainya juga ada. Jadi itu dari saya, kuatkan niat, kuatkan mental. Setelah 2 ini udah terbentuk, insya Allah aman sih. Karena kalau teman-teman juga pernah lihat di medsos dan sebagainya, orang menjadi usaha bukan duit modalnya, mental. Karena kambing yang saya mulai ketika itu sekian puluh juta, sama sekali saya nggak punya duit. Saya orangnya nekat. Ada lahan, saya bilang sama bapak saya, bapak bangun kandang. Sebulan lagi saya isi kambingnya, sampai rumah saya bingung. Duit dari mana ya sekian puluh juta ya? Wah, habis itu saya WA-in teman-teman saya yang saya kenal, dan kayak jadi kerja dapat duit. Saya WA-in satu-satu, itu benar-benar saya WA-in satu-satu. Saya voice note, tapi saya ngurusin dulu nih investasi kambing, sekian kambing sekian. Udah saya tulis pakai kertas, benar saya foto ke teman saya PN. Contoh misalkan bulan saya punya kandang, itu satu-satu ke teman-teman dekat. Akhirnya tapi dapat juga berapa kambing waktu itu. Jadi duit sebenarnya itu nomor sekian kalau dari usaha. Kuatin niat, kuatin mental, baru deh duit. Karena kalau untuk duit mah nggak bakal tergambar nanti. Ada rugi dan ada untung. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu dari saya. Oke. Baik, Masya Allah, sangat ya. Terima kasih Kak. Masya Allah sangat luar biasa sekali penyampaian beliau tadi ini. Baik, kepada teman-teman semuanya, dipersilakan kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Atau mungkin dimulai dari panelis kita, Kak Laili. Assalamualaikum Kak. Iya, salam lagi. Kreatif. Iya. Semangat generasi. Kak Laili, maaf, kayaknya suaranya Kak Laili putus-putus ya, bener ya? Gitu ya. Iya Kak Laili. Di sini juga agak putus suara Kak Lailinya. Ini masih masih agak putus sedikit. saya atau masih
Kalau di Ririn masih agak putus suara Kak Lailinya. Atau boleh Kak Laili di chat, nanti Kak Lili boleh bantu saya nanti dibacain aja apa yang mau Iya. ditanyakan sama kalian. Ya, kalau ya saya. Dipersilakan juga kepada teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dijelaskan langsung secara terperinci oleh materi kita pada malam hari ini. Saya masih Kalau di Ririn masih agak sih Kak, masih agak putus-putus itu suaranya. Mungkin terkendala jaringan ya Kak. lagi hujan juga soalnya. Wah, di sana hujan ya? Oh, Di sini baru selesai nih hujan. kalau di sini tadi tengah hari sih Oh, hujan, tengah hari ya. Ini tapi lampunya tak baru. terlalu cepat sih. Kak Laili sama Kak Lili beda ini ya, beda wilayah ya. Satu tanah kelahiran, cuman domisilinya lagi berbeda. Kalau Kak Laili kan lagi di Tanjung Pinang ya Kak. Kalau Ririn sendiri lagi di Tanjung Batu di Kampung Halaman. Oke. Cerita kakak tadi, pernah nggak tentang kayak tadi Maaf Kak Laili, kalau di Ririn ini masih putus-putus Kak suaranya. Gimana kalau di Kak Nashwa gimana Kak Kalau suaranya? di chat kolom gimana? Laili, biar nanti boleh dibacain pertanyaannya. Soalnya kayaknya masih putus-putus nih Kak Laili. Iya Kak, boleh diketik aja kayaknya Iya. Kak. Biar nanti menyusul pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman yang lainnya. Kak Lili sama Kak Laili, saya kalau ngobrol kayak gini, ini ya santai, maksudnya kemana-mana kalau ngomong ya. Kalau formal banget, kadang-kadang saya nulis poin satu-satu nih. Tapi kayaknya kalau ngobrol kayak gini formal kayaknya nggak terlalu ini. Jadi saya sharing mulai dari awal secara singkat, terus saya kayak ngobrol biasa ya. Jadi silakan, masih banyak sebenarnya hal yang boleh ditanya. Berarti Kak Lili ini kalau kajian ini bulanan, setiap bulan ada ya? Gimana Kak? Kalau untuk kajian ini berarti setiap bulan ada ya? Iya, setiap bulan di awal di pekan pertama hari Sabtu malam Ahad. Hari Sabtu malam Ahad. Oke. Sambil kita tunggu Kak Laili ya untuk kirim chatnya ya di kolom boleh. Iya, terus kami juga setiap hari Jumatnya juga ada kajian Kak. Setiap hari Jumat itu ada belajar bersama belajar Quran. Terus juga kami juga setiap 2 pekan sekali itu juga ada gemar belajar tilawah Al-Quran. Jadi setiap hari Jumat itu ada kajian bersama, kemudian di setiap hari Ahadnya di 2 pekan Ahadnya kami ada belajar tilawah. Oh, iya. Ini PKCG ini subhanallah ini nih. Ini Kak Rosita ada di dalam nggak nih? Ikut nggak nih Kak Rosita? Oh nih udah di share ya. Coba kita baca dulu dari cerita kakak tadi. Oh,
sangat inspiratif. Waduh, oke. Terus pernah nggak Kak sih ngalamin tantangan terbesar selama menjalani usahanya? Dan tips buat anak-anak muda nih atau para mahasiswa yang sedang berusaha muda. Pernah nggak sih Kakak ngalamin tantangan terbesar selama menjalani usaha? Waduh, dari mulai saya usaha juga udah apa ya? Udah tantangan itu. Sebenarnya mentalnya tantangan. Coba teman-teman punya duit banyak, dihantam mental habis selesai. Makanya saya mulai itu dari usaha, dari masalah mental. Jadi ini jujur karena kita sharing tentang usaha itu orang tua sendiri ketika saya sharing untuk usaha, orang tua saya juga masih belum mendukung, mensupport untuk saya usaha. Jadi ketika awal karena orang tua tidak mensupport saya usaha, maka sebenarnya itu jadi hal yang apa ya? Karena kan namanya kita anak nggak disupport sama orang tua kan bingung juga ya. Kita ngejalanin apa enggak nih, dapat ridho orang tua atau enggak? Karena kan memang kebetulan kedua orang tua saya bukan dimulai dengan usaha, maksudnya untuk dari pengusaha juga nih. Makanya yang mungkin Bapak dan Ibu saya tahu adalah ketika kita mau usaha berarti kita berani untuk rugi. Ya emang benar sih, emang benar. Berani untuk rugi. Mana baru nikah, baru punya anak, mau usaha, berarti berani langsung untuk rugi. Udah lagi dimulai dari nol, jadinya minus kan. Nah itu memang namanya orang tua kan pasti ada pilihan yang terbaik menurut orang tua. Itu saya mulai dari masalah. Menurut saya itu malah masalah yang waduh, saya dok itu berhari-hari itu, sampai berminggu-minggu saya bilang, ini sih jalan apa enggak ya? Tapi saya udah kuat nih. Akhirnya saya sharing sama istri untuk menjadi support system, ya jalan perlahan. Nah, itu satu hal yang dimulai dengan masalah sebenarnya saya. Akhirnya setelah itu, saya mulai dengan, ya tadi teman-teman kan tahu ya, saya nggak punya duit. Saya cuma orang nekat ini sebenarnya. Nekat sama, ya menurut saya punya teman-teman yang masih percaya alhamdulillah sama saya. Akhirnya saya mulai dengan investasi tadi itu, tapi bukan investasi bodong ya. Insya Allah amanah, insya Allah. Jadi kalau kakak-kakak semuanya mau investasi kambing silakan, bisa ya. Nah itu saya mulai dari investasi di situ. Makanya saya mulai dari investasi, saya nggak punya duit, mulai dari nol, bahkan dari minus saat itu. Ketika orang tua juga ngehantem saya dengan hal yang disampaikan orang tua emang bener. Akhirnya kan saya goyang juga tuh berapa minggu. Nah itu mungkin satu titik. Jadi masalah mental yang saya hadapi. Jalan ke sini ternyata yang dikatakan orang tua ada benernya juga. Emang bener, sebenarnya saya udah tahu itu. Dan saya udah ancang-ancang dari sebelumnya. Dan saya udah briefing sama istri saya. Kalau kejadian seperti ini, kalau rugi, kalau bocor, kalau minus, kalau hancur finansial dalam artian ketika rugi sampai puluhan juta, kira-kira gimana? Nah udah dapet deh kunci dari istri, udah megang istri ya udah. Akhirnya bismillah, ikhtiarnya baik, niatnya baik, mau dengan hal yang baik, saya bismillah sambil jalan, sambil ikhtiar. Nah itu satu. Yang kedua, pas saya jalan usaha, ternyata teman-teman yang tadi saya sampaikan, bayangin, seorang mahasiswa yang dimulai dari minus, akhirnya rugi sampai mencapai ratusan juta. Bahkan, nah ini waduh, pusing kan? Bukan pusing lagi, udah pusing kepala. Ini mau mundur, balik badan, apa tutup buku nih kayak gini nih. Kalau tutup buku berarti semua yang sudah dijalankan selesai. Kalau tutup buku berarti semua hal yang sudah dipikirkan dari awal, semua hal yang sudah diperjuangkan, semua hal yang sudah diikhtiarkan selesai. Nggak ada cerita, nggak ada sejarah apapun setelah ini. Yang ada adalah sejarah kerugian. Tutup buku di situ. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, ya itu. Yang pertama mental, yang kedua masalahnya adalah ya tadi di kerugian. Kalau saya punya banyak dana, maka itu mungkin bukan jadi masalah terbesar. Tapi kalau saya adalah orang yang mulai dengan minus, maka untuk nambel itu jadi PR. Dan kalau tadi saya sharing, itu bisa lebih dari 100 juta. Sampai hari ini pun saya masih berikhtiar untuk mengembalikan keseluruhannya, untuk berikhtiar yang terbaik lah untuk semuanya. Makanya setelah itu kejadian, ya sudah, apa yang saya jalankan adalah tetap stay istiqomah. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Karena semuanya pasti ada turun, ada naiknya. Dan namanya orang usaha ya, namanya rugi mah itu udah pasti. Namanya usaha udah pasti rugi. Kalau untung ya bonus untuk seorang pengusaha.
Makanya untuk teman-teman semuanya, yang pertama, sebenarnya inspirasi dan hal yang bisa jadi motivasi itu dari teman-teman sendiri. Kenapa teman-teman mau jadi seorang pengusaha? Apa yang nyebabin teman-teman mau jadi pengusaha? Kalau saya kan tadi saya udah bilang, saya mau jadi orang kaya. Karena menurut saya ya, saya belum pernah membahagiakan bapak dan ibu saya secara finansial sampai hari ini. Maka suatu saat, memang bukan hari ini, maka suatu saat saya bisa lebih baik dari orang tua saya secara finansial, dan saya bisa membahagiakan entah secara finansial dan secara apapun itu kepada orang tua. Yang kedua, saya punya keluarga kecil dari istri dan juga alhamdulillah sudah ada anak, Allah karuniakan anak. Maka saya nggak mau anak saya, nanti istri saya mendapatkan hal yang memang nantinya di finansial juga akan kurang dan lain sebagainya deh, yang saya tahu dari masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Selain dengan masalah ibadah dan lain sebagainya, itu di luar dari yang kita bicarakan ya, karena kita sekarang bicara tentang usaha dan finansial. Makanya di otak saya, setelah orang tua, lalu ada istri dan anak saya harus sejahtera. Maka kalau saya hari ini keringet, pokoknya lah banting tulang lah, sampai misalnya udah mau asma lah, udah mau puyeng, kelainan, kerja kiri kanan dan sebagainya, maka anak saya harus menikmati itu semuanya. Dengan apa? Tapi saya didik harus dengan sikap mandiri juga. Makanya selain orang tua, keluarga, inti, anak dan istri, orang-orang sekitar impian saya itu juga harus merasakan kebahagiaan di situ juga. Dan setelah saya menikah, saya tahu ternyata lingkungan keluarga besar saya seperti apa. Maka saya nggak mau hal-hal yang tadinya masalah sepele ternyata karena duit, putus pendidikannya kurang baik dan lain sebagainya. Saya nggak mau menjadi seperti itu. Memang hari ini belum terjadi dan saya nggak bisa apa-apa hari ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ikhtiar saya di tahun-tahun berikutnya saya bisa memaksimalkan dan memberi yang terbaik untuk orang tua, keluarga saya dan sekeliling saya. Seperti itu. Makanya saya harus kaya. Bukannya apa ya? Dan hedon dan lain sebagainya. Saya harus kaya, pokoknya itu saya harus kaya. Karena kalau saya nggak kaya, saya nggak punya Pajero. Saya nggak punya Civic, saya nggak punya rumah gede untuk membahagiakan istri, saya nggak punya hal yang menurut saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan lebih banyak bermanfaat untuk sekitar saya. Makanya saya niatkan di situ, kuat di niat teman-teman. Setelah kuat di niat, cari lingkungan teman-teman. Karena selama kita mau usaha, lingkungan kita buat usaha hancur nanti kita. Baru jalan rugi 100.000, teman kita bilang, lah lu gue bilangin apa, gaya sih lu mau usaha. Bener. Baru kita jalan rugi 1 juta, teman kita bilang, lah gue 1 juta kemarin bisa beli iPhone nyicil. Nah, bahaya, selesai. Makanya setelah niat kuat, ikhtiar sudah jalan, bangun lingkungan yang menjadi super season kita. Karena dimanapun kita hidup dengan lingkungan, dan saya terbentuk karena lingkungan, dan khususnya karena didikan dari orang tua. Kenapa saya suka menganalisa apapun yang saya lihat? Karena dari kecil saya ngelihat gimana orang tua, gimana bapak saya ketika bapak saya bicara, ngobrol sama saya, gimana ibu saya mengajarkan saya dan lain sebagainya. Makanya bangun lingkungan, setelah bangun lingkungan, relasi. Kuatin relasi, jangan pernah takut teman-teman untuk membangun apapun. Karena coba deh teman-teman lihat di sekitar teman-teman. Saya tidak tahu di daerah Kaliri sama Kalaili dan seluruh teman-teman gimana. Tapi di wilayah Jabodetabek, setahu saya di Depok, di Jakarta dan sekitarnya itu gerobak-gerobak mulai bermunculan banyak banget. Usaha-usaha baru bermunculan. Tukang jualan itu rata-rata kalau menurut saya ya, bahkan bisa dikatakan 70%. Hampir 80% itu anak muda semua. Dan mereka omsetnya bisa sampai sekian juta. Kalau teman-teman mau tahu, maka sharing sama orang-orang yang udah mulai usaha. Gitu. Jadi bangun relasi. Dan itu sih paling teman-teman. Kuatin niat, mental, bangun relasi. Nanti kalau untuk usaha untuk modal mah gampang, sambil jalan lah. Banyak modal dimanapun. Paling sih itu aja teman-teman. Dan ingat, kalau hari ini kita masih muda, bukan berarti anak muda duitnya lebih sedikit dari orang yang tua. Karena hari ini banyak orang yang tiduran, cuma jadi affiliate, duitnya ratusan juta. Hari ini orang yang cuma pakai tripod, cuma ngomong live, halo sahabat semuanya, hari ini dan sebagainya, itu mereka penghasilannya lebih
lebih banyak. Jadi semakin cerdik dan semakin cerdas serta semakin mau kita berbuat, maka semakin banyak yang kita akan hasilkan. Lewat apa? Lewat kerja dan usaha kita. Mungkin itu aja kalau Kak Lali. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya. Suara saya masih ya? Iya. Putus-putus. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Kak Laili penjelasan dari Kak Nashwa tadi. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sepertinya ada pertanyaan sedikit nih Kak dari Ririn. Yang namanya usaha itu kan pasti adalah titik jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, hingga ada titik di mana tuh kita capek, pengennya tuh nyerah aja gitu Kak. Nah, gimana nih tips dari Kak Nashwa cara kita untuk mengatasi mental-mental capek, mental-mental tempe gitu Kak, mental-mental yang capek dikit pengennya nyerah gitu. Gimana tuh tips dari Kak Nashwa sendiri untuk mengatasi mental-mental seperti itu? Siap, Kak Ririn. Baik, terima kasih. Nah ini dia nih. Sebenarnya Kak Ririn, ini kalau saya ya, kalau yang saya alamin, kalau yang saya jalanin, kalau kakak tanya seperti itu, lagi putus asa, lagi bingung, itu hampir setiap hari saya mikir kayak gitu. Jadi kalau kakak tahu, hampir setiap hari saya mikir kayak gitu. Dan bayangin, pagi sampai sore saya kerja, di otak saya bukan cuma satu yang saya pikirkan, bukan hanya satu yang saya coba ikhtiarkan, karena double juga ya, selain keluarga, ada ngajar juga, ada MC yang freelance, lalu ada 2 hal yang sedang dijalani, banyak juga tuh sebenarnya tuh. Makanya ketika saya mikir kayak gitu, saya sering kok mikir, aduh ya Allah, kok gini banget ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, karena mungkin yang pertama di niatnya, Kak. Jadi ketika saya sudah lagi bingung, saya lagi putus asa, saya cukup ya saya duduk aja. Kalau nggak duduk, karena ketika saya sharing sama istri, yang saya takut adalah istri makin ngedon. Kalau istri sudah ngedon, maka support system saya ngedon, bingung saya, nggak ada yang lain. Gitu. Ya kalau bicara Allah ya emang Allah pasti. Maksudnya selain Allah dan lain sebagainya ya. Nah maka support system saya salah satunya yang ngedon. Maka saya coba hadapin sendiri kadang-kadang. Nah itu balikin mental itu emang agak susah kok. Nah, ketika saya lagi ngedon, saya lagi bingung, itu kalau seminggu, ya tadi yang saya bilang hampir setiap hari, seminggu sering banget saya seperti itu. Kalau nangis, ini mumpung istri saya lagi kamar mandi nggak denger. Kalau nangis itu saya sering sebenarnya. Jadi saya kalau lagi diem, kadang lagi naik motor, ya Allah, udah rugi sekian puluh juta, gajinya segini, ya Allah, aduh, usaha jadwal wedding juga nggak banyak-banyak banget, aduh, nutupnya kayak gini lagi, itu yang dipikirin terus. Tapi balik lagi, ketika saya berhenti, maka putus semuanya. Ketika saya berhenti, maka semua cita-cita saya, ikhtiar niat awal kenapa saya usaha, itu selesai. Karena jujur, apa ya, yang gimana ya saya dijelasinnya ya. Sebenarnya kalau dirinci di otak saya, kenapa saya masih tetap kuat di usaha, adalah, ya itu tadi. Ini secara umum mungkin yang saya jelaskan ya. Di lingkungan keluarga besar saya, ada keluarga yang putus pendidikan karena ekonomi. Di lingkungan keluarga besar saya, ada yang pendidikannya mau hampir hancur karena ekonomi. Di lingkungan keluarga besar saya, banyak hal-hal yang rusak karena ekonomi. Dan itu bukan keluarga orang lain, keluarga besar saya secara umum. Maka dalam otak saya, apa ya bahasanya? Kayaknya saya, masa saya nggak bisa apa-apa terhadap itu gitu. Dan yang di otak saya dari dulu kepengen ngasih orang di luar 50, 100 saya kasih untuk sharing lah sama mereka dan dapat kebahagiaan mereka juga ya. Tapi ternyata kejadian di keluarga besar saya seperti itu. Bahkan pendidikan putus gara-gara ekonomi. Waduh, saya bilang. Tapi saat ini saya cuma sedih doang. Karena nggak bisa apa-apa. Duitnya juga belum kumpul. Makanya, mulai detik itu saya tekad. Nggak akan pernah terjadi hal ini sama keluarga saya. Keluarga inti dulu. Dan nanti suatu
saat saya akan bisa menjadi salah satu sebab mereka nggak putus pendidikan. Ini keluarga besar aja dulu ya, nggak usah orang lain. Kalau ngeliat ke orang lain, mau ngeliat di medsos dan lain sebagainya, itu banyak banget. Makanya itu salah satu hal yang menguatkan saya setiap hari. Kalau saya berhenti, saya mikir nih, kalau saya berhenti yang pertama, sekian puluh juta yang saya udah perjuangkan dan sekian puluh juta, hampir ratusan juta, itu yang sudah keluar, maka nggak akan kembali sama sekali. Mobil Pajero, mobil bagus, rumah bagus, impian saya nanti sama istri bisa jalan-jalan kemana dan lain sebagainya, ngebahagiain istri, ngebahagiain orang tua, yang inti ya, orang istri dan orang tua secara umum nanti orang di sekitar saya, maka putus semuanya. Setelah itu, saya ngelihat hal yang memang terjadi real di lingkungan keluarga. Semuanya halnya karena ekonomi, banyak karena ekonomi. Maka dalam hati saya, bismillah, saya sudah tekad untuk usaha. Dan setelah saya lihat hal itu yang menguatkan niat saya ngelihat pengusaha-pengusaha muda, sharing-sharing tentang pengusaha, mereka jatuh bangunnya apa, dan saya belajar. Karena ternyata pengusaha-pengusaha yang sampai miliaran omsetnya, ratusan juta, mereka ruginya miliaran. Mereka ruginya ratusan. Maka kalau saya bilang saya dalam jangka waktu 2 tahun ruginya ratusan, ada yang hitungan berapa tahun, cuma 1 tahunan, ruginya miliaran. Tapi mereka bisa bangkit dan hari ini bisa jadi pengusaha besar. Jadi setelah saya kuatin niat dengan hal kenapa saya harus terus untuk berjuang dan berikhtiar. Karena di rumah banyak orang yang menunggu saya. Karena di rumah ada istri, ada orang tua saya yang harus saya tepati janji saya sebelumnya. Seperti itu. Baru deh saya ngelihat sharing-sharing tentang motivasi pengusaha, lalu perjalanan pengusaha, seperti itu. Itu sih yang sampai sekarang sih jurus jitu ya untuk itu. Paling itu sih kakak kalau dari yang saya alami. Begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak Nashwa. Sama-sama. Atas apa yang dijelaskan tadi, insya Allah dijadikan dijadikan pengingat nanti ketika sudah membangun usaha terdapat mental-mental seperti itu, nanti akan saya ingat kata-kata Kak Nashwa untuk menjadi motivator, penyemangat dalam membangun suatu usaha nanti, insya Allah. Baik, sepertinya tidak ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Baik, kepada teman-teman, jika masih ada pertanyaan, kami tunggu sebentar lagi. Oh iya Kak, satu lagi. Ya, Kak. Satu lagi, Kak Dini. Jadi dulu salah satu hal yang pengen saya kenapa jadi pengusaha adalah, kalau dulu ya 4 tahun yang lalu ya, saya sering lihat Ustaz Yusuf Mansur. Dia punya pegawai mewajibkan sholat duha. Semakin banyak pegawai, maka dia semakin banyak bisa mengajak orang untuk sholat duha. Saat di otak saya jadi pengusaha, saya punya banyak karyawan, maka hal positif saya bisa sharing ke mereka. Dan bahkan itu bisa jadi rule pekerjaan. Dan bahkan sekarang banyak bos-bos yang mewajibkan, di UMN yang saya lihat nih, di beberapa tempat, itu ketika waktu sholat keluar semua. Sholat bareng-bareng. Sedangkan ada di beberapa tempat yang bertolak belakang. Satu Sumatera saya juga dulu pernah dengar ceritanya. Jadi masuk basement, itu perempuan-perempuan yang pakai hijab, semuanya dibuka. Dia dapat kerjaan. Dan hari ini, yang saya alami ya. Mungkin secara umum lah, terlalu ketahuan ya. Ini yang saya alami hari ini, ternyata juga seperti itu. Kalau mau kerja, lepas jilbab. Ini saya real ya. Bukan saya cerita dari dengar orang, ini saya real yang saya alami. Kalau mau kerja, maka lepas jilbab. Jadi perempuan-perempuan yang pakai jilbab, istri-istri yang pakai jilbab, masuk ke satu pekerjaan atau lembaga pekerjaan, harus buka jilbab. Jawabannya apa? Ya iya, kalau nggak kerja nanti gimana dan sebagainya. Maka suatu saat saya harus buat tempat yang membangun hal positif
dan saya harus bisa nih. Kalau orang berdakwah dengan caranya masing-masing, maka satu hal yang bisa kita siarkan, yang bisa kita lakukan ketika kita jadi orang kaya, kita berbagi. Coba bayangin, berapa orang yang murtad cuma gara-gara beras sama mie. Sekarang coba kita pikirin, kita punya duit ratusan ribu, kita kasih orang, kita sharing, kita ajak untuk ibadah, berapa banyak orang yang bisa ikut hal positif itu. Itu cuma di sharing 100 ribu doang, cuma sharing sekian ratus ribu, bahkan sekian puluh, dia bisa ngikutin apa yang kita mau. Itu orang. Bahkan 1 juta kita kasih, dia ikutin yang kita mau, bisa. Dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kita jadi bos, punya banyak karyawan, kita bikin hal yang positif, kita selalu ngajak untuk yang positif, bahkan kita terapin nih hal yang positif nih, buat mereka terus masuk, kan mereka butuh duit. Kita punya duit, kita kasih setiap bulan untuk mereka, tapi secara profesional mereka kerja, tapi kita bikin rules secara islami, yang membentuk karakter dia secara Islam. Maka titik dakwah itu salah satunya. Yang benar-benar subhanallah ya, yang benar-benar sangat berpengaruh. Coba lihat aja di DPR sekarang. Coba lihat di mana-mana instansi pemerintah. Banyak nggak pengusaha yang masuk ke lembaga-lembaga itu? Karena titik pengusaha itu dibutuhkan di semua lini. Ya, ketika kita udah punya pegang di lini itu, maka apapun yang kita inginkan dalam konteks dakwah, dalam konteks berbagi, dalam konteks membahagiakan siapapun, dalam konteks bisa hidup mandiri, dalam segala konteks, maka itu yang bisa kita lakukan. Karena PKCK berbagi, ya ada PKCK berbagi. Apalagi PKCK unit usaha juga ada juga. Buat apa PKCK usaha? Untuk menghidupkan. Untuk apa PKCK berbagi? Nah, kalau berbagi nggak punya duit dari mana? Coba bayangin. PKCK berbagi punya donatur 1, yang kalau setiap bulan kasih 1 juta. Lancar nggak tuh program? Coba bayangin lagi. Berapa tahun kemudian PKCK berbagi punya donaturnya dari orang PKCK yang mereka duitnya banyak. Bulanannya gede, kaya. Nggak usah PKCK, nggak usah nge-share template, nggak usah sumbangan, nggak usah donasi, nggak usah infak sekian puluh per orang. Karena orang-orang PKCK banyak yang jadi pengusaha, untuk duit 100 ribu mah gampang. Duit 1 juta aja gampang setiap bulan mereka keluarin. Karena dia udah punya banyak penghasilan dari situ. Seperti itu teman-teman. Jadi pengusaha itu bukan hal yang kecil kalau kita coba mendalami. Karena segala lini kehidupan dari situ. Bukan kita mata duitan, tapi memang butuh duit ya. Seperti itu untuk jalan kebaikan. Mungkin itu sih tambahan dari saya hari ini. Baik, Masya Allah, sangat memotivasi sekali sih Kak. Sepertinya pertanyaan dari Ririn tadi itu pertanyaan terakhir pada kajian kita malam ini, Kak. Siap. Ya. Baik, kepada teman-teman semuanya, demikianlah acara kajian bulanan PKCK pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Kak Najwa sampaikan tadi dapat memotivasi dan ilmu yang di-sharingnya tadi dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam membangun suatu usaha atau bisnis lainnya gitu. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Najwa yang telah memberikan sharing ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Baiklah, sepertinya kita bisa tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian kata maupun peribahasa yang kami lontarkan. Baik, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Riri, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak Kak Najwa. Selalu ya, saya izin langsung berdiri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Laili yang telah menemani kajian pada malam hari ini.
Tidin tutup ya Kak. Baik Kak Laili. Assalamualaikum Kak Laili. Assalamualaikum juga teman-teman. Terima kasih sudah bergabung.